tema bulan ini saya ambil dari ada pilihan soalnya ya. Ada dari Mazmur juga dari Yesaya. Saya ambil yang dari Yesaya 43 ayat yang ke-1 dan ke-2. Demikian dikatakan firman Tuhan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ini ayat yang pertama ini. Hei, kalau di Yesaya ini, hai Yakub, hai Israel. Tapi di sini, hai engkau, umat pilihan Tuhan. Engkau sudah ditebus oleh darahnya. Maka dikatakan di sini, jangan takut, sebab engkau telah menebus. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau, yaitu Allah sendiri yang menebus hidup kita. Kita ini orang-orang tebusan. Kita bukan orang sembarangan. Kita itu sudah ditebus menjadi sah, milik Kristus. Kalau barang kita gadekan dan kita belum bisa menebus, orang yang bawa barang kita itu dia menggunakan seenaknya. Begitu juga dengan hidup kita, kalau hidup kita belum ditebus oleh Kristus, siapa yang berkuasa atas itu? Iblis. Dia akan mempermainkan hidup kita seenaknya. Karena kita masih hutang dosa. Tapi saat Tuhan Yesus menebus hidup kita, dan dikatakan di sini, aku memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kita ini kepunyaan Kristus. Kalau kita kepunyaan Kristus, kita harus mengikuti aturan-aturan Kristus, yaitu di dalam firman-Nya. Apa kalau kita ngikuti presiden, ngikut Pak sebagai presiden, apa kita mau melakukan untuk mengikuti presiden yang lain? Apa yang menjadi aturan-aturan itu enggak kita anggap? Apakah kita bisa bebas hidup di Indonesia kalau kita melanggar semua aturan? Begitu juga dengan kehidupan kita. Karena kita milik kepunyaannya. Jadi kita jangan sampai kita itu mempunyai rencana sendiri dalam hidup kita. Tapi biarlah yang memiliki hidup kita ini, yang punya rencana dalam kehidupan kita, yang menuntun kita. Karena Tuhan mau hidup kita ini penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Jadi jangan berontak. Kalau Tuhan ngatur, kamu jalan sini, kamu yang ke sana. Enggak Tuhan, aku nang kono melok bareng-bareng. Karena Tuhan tahu, kamu ditaruh di jalan ini untuk membentuk karaktermu, untuk membentuk pribadimu. Jangan mele. Apa yang sudah ditetapkan Tuhan, kita kerjakan aja. Karena Tuhan mau anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang nurut, anak-anak yang setia, yang taat kepadanya. Bukan anak-anak yang suka gerundel, ngomel. Maunya dituruti. Tapi bagiannya untuk nuruti Tuhan tidak dikerjakan. Apabila engkau menyeberang melalui air, yang kedua ya, aku akan menyertai engkau. Ini loh. Kalau kita mau memahami firman Tuhan, kita mau merenungkannya, setiap firman Tuhan adalah janjinya. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Walaupun engkau tidak bisa berenang, Tuhan menyertai. Tetapi
Kalau nggak bisa berenang temenan ojo jegur laut ya. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini janji Tuhan. Tetapi jangan kita sengaja. Oh Tuhan itu loh janjeni bahwa kalau aku itu berjalan menyeberangi melalui air, Tuhan menyertai, Tuhan nggak akan membuat, tidak akan dibiarkan tenggelam. Ojo disengojo. Artinya apa? Kalau kita memang harus menghadapi itu, dan kita percayakan semuanya kepada Tuhan, Tuhanlah yang menolong. Bukan kamu sengaja. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam dosa. Sudah tahu itu tempat-tempat yang berkenan, yang membuat Tuhan itu berduka. Tetapi karena engkau inikan firman Tuhan itu, Tuhan mengasihi, Tuhan akan mengampuni. Terus kita tidak menjaga hidup kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyertai kita. Itu memang janjinya. Tapi bagi setiap orang yang mengandalkan Dia, bagi setiap orang yang mempercayakan hidupnya kepadanya, bukan kepada orang yang sembarangan. Terlebih bagi orang yang sudah mengenal, yang percaya firman-Nya, terus gawe saenake dhewe, itu tidak bisa. Makanya Tuhan bilang, lebih baik engkau buta tidak melihat daripada engkau melihat tapi buta. Lebih baik engkau belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Kalau belum mengenal Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan mengasihi, Tuhan akan membawa. Tetapi engkau sudah mengenal, tapi engkau masih menutup mata. Setiap orang tua pasti mengajar anak-anaknya. Dan orang tua sudah memberikan, kamu jangan melakukan ini ya, kamu jangan ini, awas ini sampai kamu. Tapi kalau anak itu melanggar, pasti dihukum. Karena apa? Sudah diberitahu, sudah diberikan bahwa kamu tidak boleh, kamu harus begini, ini tidak boleh, pokoknya ini tidak boleh. Tapi engkau langgar, engkau akan dihukum. Makanya kalau Tuhan ngomong, jangan takut. Jangan takut itu bagi orang-orang yang benar-benar hidupnya ini diberikan kepada Tuhan. Benar-benar mengikuti Tuhan. Itu Tuhan katakan jangan takut. Tapi kalau hidupmu belum kau bereskan, bagaimana perkataan jangan takut itu? Pasti hidupnya ketakutan. Saat saya masih belum bertobat, hidup saya selalu penuh dengan ketakutan. Kadang saya kayak ditegur sama Tuhan, cuman karena hati saya ini masih tebel, masih penuh dengan sampah-sampah, sehingga saat Tuhan itu menegur saya, saat Tuhan mengingatkan saya, itu enggak terasa. Cuman kadang sesatu saat itu bisa, Tuhan, aku enggak mau begini terus, aku mau berhenti, aku enggak mau berbuat dosa lagi. Itu kalau saat kita itu hati kita benar-benar lah, disitulah Tuhan melihat hati saya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, tema bulan ini saya ambil di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Dikatakan di sini, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Loh, ini firman ini benar-benar membuat kita yang lemah itu jadi kuat kembali. Membuat kita yang tidak memiliki pengharapan saat baca ini, pengharapan itu kembali hidup lagi. Saat kita itu nggak berdaya membaca firman ini, kita memiliki kekuatan yang baru. Sebab Tuhan mengatakan jangan takut. Tetapi pasti di sini setiap orang pasti merasakan namanya rasanya takut. Karena kita punya jiwa. Kecuali jiwa kita itu enggak sehat, alias gila, itu enggak ada rasa takut. Tapi kalau jiwa kita itu sehat, normal, pasti ada rasa takut. Orang gila, walaupun ada mobil dia lari aja. Dia nggak ada rasa takut. Dia makan makanan yang sudah busuk, yang dia nggak takut sakit. Karena jiwanya ini nggak normal gitu. Dan dia Dia kalau dilihat perempuan-perempuan yang gila itu, saya itu kadang kasihan. Kalau saya lihat di film, di video-video itu saya itu bisa berdoa buat dia gitu ya. Saya percaya karena Tuhan itu adalah roh. Sehingga saat saya berdoa, roh itu bisa melawat orang itu ya. Dan saya melihat perempuan yang gila itu diperkosa, akhirnya hamil. Dia Dia nuntut, dia marah-marah. Dia malah ketawa-ketawa kan sampai bawa perutnya gini. Karena apa? Dia takut, malu? Enggak. Siapa di sini yang nggak pernah takut? Berarti jawabannya sudah saya jelaskan tadi. Tapi saya percaya Tuhan mau kita takut sama Dia. Tapi jangan takut dengan sekelilingmu, jangan takut dengan keadaanmu, jangan takut keuanganmu nggak bisa keuanganmu yang nggak cukup. Jangan takut. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, kalau engkau melekat sama Tuhan, Tuhan tahu penderitaanmu, Tuhan tahu keluh kesahmu. Tuhan tidak membiarkan kita itu berjalan sendiri. Tuhan selalu mengingini anak-anaknya hidup dengan kesejahteraan, dengan damai. Tetapi pertanyaannya di sini, apakah setiap kita yang setiap hari baca firman, setiap hari berdoa, apakah ketakutan itu menguasai sehingga engkau tidak lagi mengingat bahwa Allah yang selalu menyertai kita? Masalah keuangan, ekonomi, itu Tuhan sanggup membereskan. Tetapi apa yang Tuhan mau? Carilah kerajaannya. Cari dulu Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun dalam keadaan kita mungkin seperti ada di lembah kekelaman, mungkin kita ada di padang gurun yang nggak ada air, nggak ada apa-apa, yang panas, sehingga kita bisa mengeluh. Tetapi saat kita melekat sama Tuhan, Tuhan yang memberikan hati yang selalu bersyukur. Tanpa Tuhan, kita menghadapi masalah, kita menghadapi pergumulan, tidak akan pernah bisa bersyukur, tidak akan pernah bisa ada sukacita di dalam hati. Karena saya ini sedang mempraktekkan
Saya bersyukur saat saya menghadapi masalah yang rasanya itu sudah nggak ada jawaban. Rasanya itu Tuhan, aku wis kayak dipepet kanan kiri atas bawah. Tapi hati saya ini, karena saya punya Roh Kudus, hati saya ini bicara sendiri gitu, menguatkan saya. Sehingga apa? Sehingga saya tidak marah-marah, tidak bersungut-sungut, tidak mercing, enggak. Saya tetap biasa gitu. Saya cuman kalau memang sudah nggak kuat ngono, saya duduk, Tuhan, aku percaya. Itu menguatkan kita, saudara. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Sehingga rasa takut itu akan Tuhan ambil. Saat ini saya mengalami pergumulan sama anak saya, Barata ya. Waktu dia bercerita, dia mau menikah. Dia cerita enggak berani cerita langsung madep saya, tapi dia cerita lewat telepon. Tetap saya tanggapi. Tapi saya enggak bisa berkata-kata, saya nangis gitu. Apa yang saya takutkan itu, saya berdoa terus untuk anak saya, dia tidurnya itu mesti sama saya. Walaupun laga itu sendiri dia nggak mau, dia tidurnya sama saya, udah tuwek itu ya, tidur itu tetap sama saya gitu, Berata itu. Itu tiap pagi saya berdoa, saya tumpangi tangan Tuhan. Tetapi saat dia ceritakan, saya takut kalau apa yang saya takutkan ini terjadi. Kemudian dia cerita, saya itu memang rasanya sedih Tuhan. Tuhan, Engkau tahu hatiku saat ini, aku sedih Tuhan. Tapi tahu satu hal, aku tidak bisa membencinya gitu. Justru aku mengasihi dia. Saat itu namanya rasa dia sudah saya besarkan sendiri tanpa bapaknya ya, enggak mau tahu. Saya membesarkan mulai dari masih SD kelas 2. Sampai sebegitu tuweknya. Kemudian tiba-tiba dia ngomong, itu hati saya tuh sakit, tapi saya mengasihi gitu. Itu pergumulan. Satu hal di dalam hati saya ditaruh Tuhan, Engkau sudah berdoa. Tapi kalau itu terjadi, semua atas izin Tuhan. Sehingga hati saya yang takut itu bisa lenyap. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, semuanya aku serahkan kepadamu. Aku percaya Tuhan, Engkau tidak membiarkan, Engkau mendengarkan setiap doaku untuk anak-anakku Tuhan. Kalau sekarang ini tetap terjadi, yang aku mau itu yang terbaik, tapi aku harus menghadapi. Aku percaya Tuhan punya rencana besar untuk anakku. Saat ini dia sedang kau proses Tuhan. Biar Tuhan beri kekuatan, memampukan dia untuk prosesmu Tuhan. Sampai Engkau datang menjumpai dia Tuhan. Kau membawa kembali seperti Tuhan Engkau meninggalkan 99 domba, Engkau mencari yang satu domba tersesat ini. Setelah ketemu kau menggendongnya. Bagaimana perasaan saya sebagai orang tua? Tapi di situ saya justru apa yang dipikirkan manusia, justru saya itu tidak berpikir ke sana. Justru Tuhan tuh taruh pikiran-pikirannya tuh di dalam pikiran saya. Oleh karena itu saudara-saudara, melekatlah kepada Tuhan. Mintalah pengertian. Mintalah Roh untuk mengenal pribadinya. Supaya kita tidak mudah digoncangkan oleh keadaan. Supaya kita tidak mudah digeser oleh masalah. Sehingga kita tidak lagi percaya kepadanya. Dunia semakin jahat. Tapi Tuhan mengasihi kita. Jangan takut untuk berbalik kepada Tuhan.
Jangan takut, jangan bimbang. Jangan bimbang dengan apa yang kau putuskan. Asal engkau sudah berdoa, engkau serahkan, engkau ambil keputusan. Apapun yang terjadi keputusanmu itu, Tuhan itu turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin bagi kita, waktu kita menghadapi itu, waduh kok kayak gini, waduh ini kok merugikan aku. Tapi itu kebaikan yang Tuhan berikan untuk kita. Salah satunya bisa membentuk karakter kita. Karakter kita yang tidak pernah mau peduli sama orang lain. Tidak mau peduli sama siapapun. Dia mau yang penting aku enggak berbuat jahat. Tuhan akan mengubah karakter yang tidak baik itu. Saya ini orang yang benar-benar, ya sudahlah. Ya sudahlah. Tetapi Tuhan itu baik. Saya dibentuk karena memang saya ini orangnya bandel. Jadi bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun sampai sekarang ini baru saya bisa mengerti. Karena saya ndablek. Makanya saya kasih tahu, jangan dablek, jangan ngeyel, nurut Tuhan, biar prosesmu itu cepat gitu loh. Biar engkau dibawa Tuhan, nggak terus ada di tempat aja, baru naik satu tingkat, turun lagi. Sebab apa? Kenapa Tuhan katakan jangan takut? Di dalam Timotius 2 Timotius ayat yang pertama, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan apa? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Tapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan semangat, membangkitkan pengharapan, memberikan kekuatan baru dalam hidup kita. Walaupun kita dalam keadaan sesak. Saya pernah merasakan sesak sampai tidak bisa nafas. Kapan lagi? Kalau kita gak memulainya, menjalin hubungan yang erat, yang selalu terhubung sama Tuhan. Saya memang berdoa khusus pujian, penyembahan, itu pagi ya, itu bisa menikmati. Jadi sampai 2 jam, sampai 2 jam lebih, saya bisa. Tapi untuk selanjutnya kan saya buka warung. Waktu saya mau doa, nyembah, beli anjing ini, kuak, karena bisa. Tetapi bukan seperti itu ya. Kita memang harus memberikan waktu khusus untuk Tuhan, untuk berhadapan-hadapan sama Tuhan dari hati ke hati. Tapi kita bisa menyembah di dalam keadaan apapun. Saat kita terus menyembah, takut itu akan hilang. Takut engkau nggak bisa daftarkan sekolah anak, itu akan hilang. Tuhan gantikan. Karena apa? Ada pengharapan, ada janji Tuhan. Karena firman-Nya ini firman yang berkuasa, firman yang hidup. Kalau kita mengimaninya, kita enggak sia-sia, kita enggak sekedar cuma mengimani tulisan, tetapi mengimani roh yang hidup di dalam kita. Apa yang ini adalah pengajaran, didikan, teguran. Membuat kita itu menjadi cerdas di dalam rohani kita. Tidak mudah dibohongi sama iblis. Kita tidak mudah untuk menyerah. Karena firman ini mengajarkan kita. Jangan menyerah. Jangan takut. Tetapi kenyataannya kita masih takut dalam menghadapi. Saat kita takut, serahkan sama Tuhan.
Itu yang saya kerjakan. Saat saya takut, tiba-tiba itu memang kadang-kadang enggak, kayak tiba-tiba aja ya, saya tuh bisa merasa takut gitu. Saya langsung goreng ini, saya kecilin Tuhan. Kau lihat hatiku Tuhan, aku takut Tuhan. Aku menyerahkan sama Tuhan. Saat saya amin, terima kasih. Rasanya itu sudah lupa yang saya takutkan itu, ya saya mau kerja lagi. Itu yang saya kerjakan sama Tuhan. Saya nggak mau ngomong keadaan saya dengan orang luar. Bukan saya malu, enggak. Pasti jadi omongan. Dan apa yang saya tabur firman itu akan apa? Akan sia-sia. Karena apa? Kenyataannya saya ngomongnya itu tidak memberkati dia, tidak memberkati mereka. Ngomong sama Tuhan. Saya sekarang kalau ngomong sama Tuhan, walaupun di kamar mandi tiba-tiba saya berhenti, saya pakai anduk. Tuhan, itu saya tahu itu iblis berusaha untuk menyerang iman saya dengan segala macam keadaan. Tapi Tuhan tahu hati kita semua, saudara. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Jangan takut apapun. Maut tidak bisa menyentuh kita. Kalau ngomong maut, aku tak iki. Di sini. Dalam Matius 10 ayat yang ke-28. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Hanya Tuhan yang bisa membinasakan tubuh dan jiwa, yaitu dengan kita masuk ke neraka. Tetapi saat kita di dunia, manusia bisa membunuh tubuh, tetapi jiwa dan roh kita kembali ke Bapa. Hidup di dunia cuma sementara. Kalau hidup kita dengan ketakutan, iblis tahu kalau kita ketakutan. Bukannya dia sak norek, enggak. Itu kesempatan untuk dia membawa orang itu yang ketakutan sampai dia bisa bunuh diri. Makanya sekarang banyak orang-orang yang bunuh diri. Karena apa? Karena dia tidak memiliki Roh Kudus. Sehingga apa yang dirasakan ini aja dibesar-besarkan perasaannya. Dibesar-besarkan. Hiduplah di dalam kehendak Tuhan. Hiduplah untuk terus menyembah Tuhan. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu menguasai senantiasa hidup kita. Karena kita itu mengalami sesuatu itu bukan direncana, tiba-tiba, dadak. Itu. Nah, untuk menghadapi masalah yang tiba-tiba itu, hanya Roh Kudus, hanya Tuhan yang bisa memprotek kita. Tapi kalau hidup kita tidak bersama Tuhan, bagaimana? Masalah yang tiba-tiba itu bisa kita atasi. Mari kita mulai merenung hati kita untuk selalu melekat sama Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya yang membuat kita takut itu kita tidak bisa makan. Mungkin kalau kita hidup sendiri, wis gak masalah mek wong ijen. Tapi bagi mereka yang mempunyai anak apalagi masih kecil-kecil. Karena saya mengalami, saya makanya ngomong ini bisa. Karena saya mengalami
keadaan yang seperti itu dengan anak-anak yang 4 yang harus saya tanggung. Jangan takut. Jangan takut. Sebab apa ya? Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu maksudnya apa? Kita nggak usah mikirkan besok. Kita besok datang lagi sama Tuhan. Tuhan nyiapno setahun tok, mari ngono gak disiapno meneh. Makanya Tuhan mau supaya apa? Supaya kita itu rajin datang kepadanya, setia untuk berdoa. Jangan kamu khawatir akan hari besok. Gak usah mikiri besok, apa meneh tahun ngarep. Apa meneh engko tahun 2040. Gak usah dipikirkan. Biarlah hari ini kita bisa melaluinya, kita bisa melewatinya dan menyelesaikannya bersama Tuhan. Untuk hari besok, besok ya besok. Yang penting hari ini kita sanggup menyelesaikannya, melewatinya bersama Tuhan Yesus. Karena kita tidak tahu kesusahan besok. Oleh karena itu, berjaga-jagalah setiap saat. Berjaga-jagalah. Terus hubungan sama Tuhan ini enggak cuma sehari sekali, habis itu plus enggak. Terus menerus. Saya sampai apa ya? Hati saya ini terus bicara sama Tuhan, itu terus bicara. Saya ngepel aja bicara sama Tuhan. Tuhan, apalagi saya ini sedang menghadapi anak saya. Tuhan, Engkau tahu aku Tuhan, hatiku. Itu aja, cukup. Karena apa? Karena Tuhan berjanji. Dialah yang menyertai kita di dalam setiap perjalanan kita. Dia yang berperang bagi kita, melawan musuh kita, terutama musuh yaitu si jahat iblis. Itu musuh yang enggak kelihatan ya, tetapi bisa mempengaruhi seluruh hidup kita, mempengaruhi jiwa kita, membuat kita bisa menjadi orang pemberontak, menjadi kita orang yang tidak mengenal Allah. Itu musuh bebuyutan bagi anak-anak Tuhan. Makanya jangan pernah lengah, jangan lengah dengan tipu muslihatnya iblis. Dia halus. Tujuannya untuk menggeser kita sama 1 inci, lama-lama jauh. Biarlah hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga si jahat tidak berdaya. Firman Tuhan ini adalah perlengkapan senjata Allah yang diberikan kepada kita untuk mengalahkan setan, untuk mengalahkan rasa takut, untuk mengalahkan rasa kekhawatiran kita. Jadi kita hidup itu berjalan itu walaupun gak duit-duit, tetap sukacita. Karena apa? Ada Tuhan Yesus yang ngajak kita ngobrol. Iya loh. Kadang-kadang mama, sampai gitu. Ternyata saya tuh enggak aku omongan mbek Tuhan. Itu saudara. Mari, jangan malas. Jangan malas. Nanti kalau kita itu enggak cerdas di dalam roh, kita akan seperti Hawa dibujui ambek iblis. Kon anu sih apa ya sing anu itu makan buah itu. Padahal dia sudah diomongi Tuhan kalau enggak boleh makan buah terlarang. Tetapi karena lidahnya si iblis ini penuh dengan tipu muslihat, sehingga apa? Perempuan itu
percaya. Iya yo, aku gak mungkin mati. Tapi diambilnya. Dan akhirnya apa? Dia ketakutan. Yang tadinya dia bersuka cita, telanjang, gak pakai apa-apa. Dia gak merasa malu, gak takut sama Tuhan. Saya bayangin ngobrol sama Tuhan dengan telanjang, dia gak takut. Karena dia apa? Dia sudah berbuat dosa. Sehingga dia tahu kalau dia telanjang. Sehingga apa? Dia takut sama Tuhan. Padahal biasanya enggak. Lari-lari ke taman itu sih kalau ini saya ya. Tapi setelah dia berdosa, dia takut. Dia sembunyi. Tapi kita orang-orang tebusan, jangan takut menghadapi apapun. Jangan takut dengan setan. Karena dia sudah dikalahkan di atas kayu salib. Apa yang harus kita takutkan? Tidak ada. Asal kita melekat sama Tuhan. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, ngomong aku gak takut, yaitu menyerahkan diri untuk dihancurkan. Tapi kita orang-orang yang melekat sama Tuhan, yang percaya firman-Nya, kita akan katakan, saya tidak takut karena Tuhanlah Allahku. Karena Dialah yang menyertaiku, karena Dialah yang mencukupi aku. Aku tidak takut kekurangan, karena Dia yang berjanji memelihara. Itulah tidak takut karena kita memiliki Yesus. Tapi takutlah kalau kita berbuat dosa. Takut kalau engkau berbuat dosa. Jangan berbuat dosa lagi. Engkau sudah ditebus, engkau sudah dikuduskan, engkau sudah berkenan di hadapannya. Jangan lagi engkau menyimpang. Karena apa? Karena kekurangan, karena kamu nggak bisa beli ini, karena kamu ini itu, kamu pengen naik mobil, kamu pengen punya yang lebih lagi, sehingga ada iming-iming engkau akan meninggalkan Tuhan.